Lalu benarkah tanggul laut sepanjang 700 km bisa menjadi solusi dari tenggelamnya Pulau Jawa? Selain itu apa alasannya yang sebenarnya dari terus tenggelamnya daratan? Benarkah karena perubahan iklim? Simak jawabannya dalam CNBC Explain berikut ini. Warga desa Rejosari Senik di pesisir utara Jawa Tengah hidup di tengah genangan air laut. Seorang perempuan bernama Pasijah telah menjalani hidupnya selama 35 tahun di daerah yang kini telah tenggelam. Rumahnya adalah satu-satunya yang masih dihuni di kawasan itu. Dikelilingi bambu dan tiang listrik yang sudah rusak. Setiap pagi, ia bangun dengan suara ombak dan langsung berjalan di atas laut yang menggenangi halaman rumahnya. Jarak ke darat terdekat mencapai 2 km. Kan rope kan teko sithik-sithik, lah tak mulai nandur bongko bisane enten pohone lah. Bisane ngamanke rumah, ngamanke angin, ngamanke ombak. Lah maringi rumah burung, ya alhamdulillah ada manfaatnya. Ini adalah dampak nyata perubahan iklim dan pembangunan yang terlalu cepat. Naiknya permukaan air laut dan penurunan air tanah telah menenggelamkan rumahnya, lahan sayur, hingga sawah warga. Jika warga lain menyimpan mobil di garasi mereka, Pasijah justru mengandalkan perahu plastik berwarna biru untuk mobilisasinya. Setiap tahun, Pasijah menanam sekitar 15.000 pohon mangrove di laut yang mengelilingi rumahnya. Dengan air yang sering mencapai dada, ia berjalan menggunakan perahu untuk merawat mangrove yang telah ditanam selama lebih 20 tahun. Dahulu, Pasijah masih bisa menanam padi, cabai, jagung, singkong, dan ubi. Kini, semuanya harus dibeli. Ning kene 35 tahun berarti berapa tahun ya, Pak? Kuwi ngantek asline daratan niku, dereng enten rop ngeten iki. Saya nandur pari, lombok, kacang, jagung, telo-telo pugung niku kloten mriki. Nganti kok saiki kok sembarang tumbas kabeh iki. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan rentan terhadap perubahan iklim. Namun, menurut Lembaga Lingkungan Bintari, penyebab utama tanah tenggelam bukan cuma perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti penyedotan air tanah berlebihan dan beban berat bangunan juga memberi dampak signifikan. Dari 100% permasalahan itu sebenarnya tadi aktivitas di darat, artinya aktivitas manusianya itu paling enggak 70-80% kontribusinya. Itu ditunjukkan dari tadi land subsidence, kemudian pembebanan bangunan, itu kajian teknisnya ada itu. Nah, sisanya memang ada masalah-masalah memang salah satunya climate change. Jadi climate change itu ada di dalam 20% dari kontribusi terhadap dari kerusakan itu gitu. Pesisir utara Jawa termasuk daerah tempat tinggal Pasijah menjadi lokasi paling parah terdampak dalam 10 tahun terakhir. Meski telah mengajukan protes kepada pemerintah daerah, Pasijah mengaku tidak pernah didengar. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak mencatat sedikitnya 10% hutan mangrove di Pantura rusak akibat pembangunan masif. Pemerintah pusat berencana membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km untuk melindungi pantai. Namun, bagi Pasijah, semua itu mungkin terlambat. Lah nggih kula arai ngene dine niku, lah nyatane mboten di kula angger nganu ditangkleti no. Pokoke nak kuwi nak bangun, nak nggur pancura terus wis ra iso anu pokoke isih menang banyune. Inilah sebuah pilihan hidup di tengah laut, di tengah perubahan iklim yang makin nyata.